Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan juga hidayahnya, di mana di akhir minggu ini alhamdulillah kita bisa bertemu lagi, bersilaturahim lagi dalam program acara Metro TV Hasanah Islam. Pemirsa dan juga jamaah, silaturahim merupakan satu hal yang perlu kita pahami bahwa ini merupakan janji Allah. Silaturahim ini janji Allah, di dalam janjinya Allah menyebutkan bahwa akan memperpanjang umur kita. Dan alhamdulillah kali ini kita dapat bertemu lagi dalam Hasanah Islam Metro TV bersama saya Irgi. Dan pada episode kali ini kita juga akan ditemani oleh Profesor Nasaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Alhamdulillah tema yang kita angkat kali ini adalah indahnya silaturahim. Sebagai pribadi saya juga telah membuktikan janji Allah bahwa silaturahim itu memang memperpanjang umur. Salah satu famili saya, beliau adalah kebetulan om saya, itu wafat di umur 90 tahun. Masya Allah. Ini membuktikan bahwa janji Allah memperpanjang umur untuk orang-orang yang bersilaturahim ini memang terbukti, Prof. Namun dalam Al-Quran dijelaskan bahwa silaturahim itu tidak hanya dilakukan antara manusia dengan manusia lainnya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa tidak ada benda mati dalam kamus Allah. Bahwa benda mati tersebut hanya ada dalam kamus manusia. Nah, bersilaturahim dengan benda mati ini menjadi satu hal yang tidak umum sebenarnya di mata manusia. Bagaimana kita memaknai benda mati tersebut dapat kita jadikan tempat untuk bersilaturahim, Prof. Dan apakah kita sebagai manusia ini bersilaturahim dengan benda-benda mati tersebut bisa diartikan bahwa kita juga bisa berkomunikasi dengan benda-benda tersebut? Bagaimana penjelasannya? Silakan, Prof. Iya, menarik sekali ya prolognya ditampilkan oleh Adinda tadi ya. Tapi izinkan saya menyapa juga dengan para pendengar di rumah ya, dan dimanapun juga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Ibu, Bapak? Alhamdulillah senang ya. Hari seperti ini kita juga punya waktu sejenak untuk mengintrospeksi, merenungkan kebesaran Allah. Kali ini topik kita ya, indahnya silaturahim. Silah itu artinya apa? Menghubungkan, to connect. Kalau negatif positif itu dilepas, mati lampu, sound system gak kedengeran. Tapi kalau di-connect-kan, dihubungkan, maka itu nyala semua. Jadi silah artinya menghubungkan, negatif positif menjadi satu power, satu energi yang luar biasa. Jadi silaturahim itu positif sekali maknanya. Sedangkan rahim dari akar kata rahimah, artinya itu sesungguhnya adalah cinta kasih. Jadi menyambung tali kasih, itu artinya silaturahim. Biasa disebut silaturahmi, biasa disebut juga silaturahim. Tapi yang benar dalam bahasa Arab itu sebetulnya silaturahim. Tapi kalau membahas Indonesia kan silaturahmi juga nggak apa-apa. Nah, silaturahim itu pembahasannya dalam kitab-kitab kuning itu panjang, lebar. Ya, kalau kita suka membaca kitab-kitab kuning, karena ini bahasa Indonesianya kurang ya. Nanti materi yang kita akan sajikan ini, kita akan bahas tentang silaturahim dengan makrokosmos. Silaturahim dengan mikrokosmos. Makrokosmos itu alam raya ini. Alam raya itu termasuk laut, gunung, langit, air dan sebagainya kan. Termasuk juga fauna, ya, tumbuh-tumbuhan, flora, tumbuh-tumbuhan dan binatang. Apa yang saya sampaikan ini saya sudah pilih, insya Allah hadisnya sahih, ayatnya itu tegas. Nah kita mulai dulu bahwa silaturahim dengan benda mati. Adinda tadi mengatakan bahwa memang betul itu apa yang disampaikan, tidak ada benda mati dalam kamus Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itu banyak sekali ayatnya kan.
bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya, kalau ma itu dalam bahasa Arab itu menunjuk kepada sesuatu yang ghairu akil, benda-benda yang tidak berakal. Tapi kalau man itu menunjuk kepada makhluk Allah yang berakal. Nah, di dalam Al-Quran 2 kali muncul, 2 istilah yang sering muncul, yusabbih lahu ma fis samawati, bertasbih apa yang ada di langit maupun di bumi, dalam kurung yang tidak berakal. Ada juga yusabbih lahu man fis samawati wa man fil ard. Wa min syai'in la yusabbih bihamdi, banyak sekali ayatnya. Man itu makhluk cerdas, makhluk berakal. Dari sini bisa kita pahami bahwa makhluk cerdas itu bukan hanya ada di bumi, tapi di planet lain juga, di langit juga ada makhluk cerdas. Nah sekarang para saintis, para ulama seperti astronot Australia baru-baru ini mendeklar bahwa makhluk cerdas itu juga ada di langit. Quran sudah lama mengatakan itu kan. Ada musik-musik tertentu yang sangat beraturan yang direkam oleh alat-alat perekam Australia. Itu sangat-sangat teratur. Yang membunyikan itu bukan manusia, gak ada penghuninya planet itu kok. Nah, Quran sudah mendeklar ada makhluk cerdas, ada aktivitas manusia di bumi, tapi ada makhluk cerdas, entah manusia atau apa di atas sana itu. Kekayaan Allah itu luar biasa. Nah, poinnya adalah kita perlu bersilaturahim satu sama lain. Selama ini kan Bapak Ibu para pemirsa, bersilaturahim itu adresnya hanya kepada sesama manusia kan, tetangga. Nah sekarang saya ingin mengingatkan, silaturahim itu semua yang ada di sekitar kita perlu. Dan Nabi melakukan seperti itu. Contohnya, ya, bersilaturahim dengan benda mati. Suatu saat Rasulullah SAW itu, ini dalam hadis sahih ini, ada seorang ibu, ya Rasulullah, boleh nggak saya mengganti mimbar tua ini? Sudah bukan waktunya lagi kita pakai masak mimbar tua, pelapa kurma dan batang kurma. Kebetulan budak saya itu adalah tukang kayu. Akhirnya pada hari Jumat digendonglah mimbar itu datang ke masjid. Sudah banyak jamaah kan? Kata Rasulullah, oh mari silahkan bongkar mimbar tua ini, kita pasang mimbar baru ini yang terbuat dari kayu. Apa yang terjadi para pemirsa, Bapak Ibu? Ada suara isak tangis di depan. Rasulullah mengatakan, tahu gak itu dari mana isak tangis itu? Yang menangis itu adalah bekas mimbar yang terbuat dari batang kurma, pelapa kurma itu. Masih ingin aku duduki menyampaikan dakwah, tapi itu sudah harus digantikan oleh mimbar baru. Lalu Nabi pergi menghubungi mimbar tua itu. Apa yang engkau inginkan? Apakah aku akan doakan kepada Allah, aku tanam engkau di tempatmu semula, engkau akan memberikan buahmu pada masyarakat, atau engkau nanti akan hidup di surga memberikan buahmu dimakan oleh penghuni surga? Tidak kedengaran salah seorang jamaah, ya Rasulullah jawabannya apa? Bisik-bisik mungkin. Dia memilih untuk memberi makan para penghuni surga. Setelah sholat Jumat, salah seorang yang bertanya tadi itu, dia menggendong bekas mimbar itu pulang ke rumahnya, hancur. Ya, batang kurma itu masih dibawa ke rumahnya itu. Dan dalam riwayat nanti setelah riwayat itu disebutkan setelah hancur baru dibuang. Ini buktinya bahwa bersilaturahim dengan makhluk-makhluk benda mati itu sangat penting. Ya, banyak lagi hadis lain seperti ini, nanti kita akan lanjutkan setelah pesan berikut ini Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak Profesor. Ya ini sangat menarik Prof. Bersilaturahim dengan benda-benda mati. Saya langsung sedikit mengambil kesimpulan mengenai benda mati tersebut bahwa kita maknanya harus sangat menyayangi, memelihara benda-benda yang kita miliki. Tidak hanya memakainya setelah itu membuangnya saja. Betul. Tapi bisa kita manfaatkan sampai benda itu tidak bisa dipakai lagi. Baik Prof. Dan mungkin kita nanti juga akan lanjutkan lagi tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Nasaruddin Umar bagaimana silaturahim dengan flora dan juga fauna.
Tapi jangan kemana-mana, karena Hasanah Islam Metro TV akan kembali setelah yang berikut ini. Jadi jangan memandang enteng benda mati ini kan nggak ada apa-apanya. Rasulullah bersabda dalam hadis sahih juga, la yubalu fil ma'ir rakid, jangan membuang air kotoran ya.